Pemirsa, vaksin booster sempat habis ketersediaannya. Pihak pemerintah Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat kembali menggelar vaksin booster bagi masyarakat di gerai vaksin Stadion Patriot Candrabaga. Tingginya animo masyarakat yang hendak melakukan vaksin booster menyebabkan antrean panjang. Sejak pagi, ratusan warga antri untuk mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster di gerai vaksin Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Padahal sehari sebelumnya, vaksinasi booster di gerai Stasiun Patriot Candrabaga mengalami kehabisan stok. Ratusan orang rela antri untuk vaksin booster sebagai syarat mudik lebaran. Namun, kurangnya pengawasan membuat antrian mengabaikan protokol kesehatan. Saya sudah vaksin booster ya, kan puskesmas udah pada habis. Ini dari pihak mana yang ngadain? Dari pihak mana ya? Yang ngadain ini vaksin? Dari Bayangkara ya. Dari polisi? Dari Bayangkara. Bayangkara. Oh, udah dari jam berapa ngantri tadi? Yang udah diserahkan. Dari jam 8. Oh iya. Animo masyarakat di Sleman, Yogyakarta untuk mengikuti vaksinasi booster juga tinggi. Vaksinasi massal sebanyak 2.500 dosis oleh Binda Yogyakarta ramai diikuti warga. Koordinator vaksin Binda Yogyakarta Adi Rianto menyatakan capaian vaksin Kota Yogyakarta mencapai 50%, sementara Kabupaten Sleman baru 20%. Setelah pemerintah mengizinkan salat tarawih dan mudik, cakupan vaksinasi terus diperluas. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Konser penyanyi Tulus di Bandung, Jawa Barat dibubarkan tim Satgas COVID-19 dan kepolisian. Soundfest selaku pihak penyelenggara konser tidak memiliki izin kegiatan baik dari Satgas maupun kepolisian. Teriakan warga ini terus bergema saat konser penyanyi Tulus di Critical 11 Komplek Bandara Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibubarkan tim Satgas COVID-19 beserta aparat kepolisian. 15 menit dari sekarang, silakan meninggalkan tempat ini karena tidak ada izin. Terima kasih. Penonton yang telah membeli tiket merasa kecewa dengan Soundfest sebagai pihak penyelenggara karena konser tersebut tidak mengantongi izin kegiatan, baik dari Satgas COVID-19 maupun kepolisian. Tidak mengantongi apa-apa. Ilegal Ya, sebelumnya dia pernah mengajukan. Kita dijawab bahwa kegiatan itu untuk sementara waktu tidak diperkenankan. Dulu perwalnya masih belum membuka, yang konser yang indoor ya. Di tengah amarah dan kekecewaan penonton, pihak penyelenggara turut menyampaikan permohonan maaf. Kodim 0503 Jakarta Barat menggerebek sebuah lokasi penimbunan solar di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Petugas berhasil mengamankan 12 ton liter solar. Terbongkarnya praktik penimbunan solar sebanyak 12 ton berawal dari kecurigaan anggota Babinsa Koramil Kembangan. Petugas melihat mobil box mondar-mandir ke lapangan milik Sudin Kebersihan Kota Jakarta Barat. Setelah diperhatikan, ternyata mobil box yang sudah dimodifikasi untuk menyimpan solar lebih banyak. Kemudian bahan bakar solar dipindahkan ke truk tangki untuk dijual ke sejumlah industri alat berat. Pelaku hendak mencari keuntungan dengan memanfaatkan selisih harga di SPBU untuk dijual ke kalangan industri. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 3 unit mobil box berisi solar serta 2 unit truk tangki. Selanjutnya, kasus ini diserahkan ke Polres Jakarta Barat untuk penyelidikan. Pemirsa, warga berhasil menangkap ular piton sepanjang 6 meter di Enrekang, Sulawesi Selatan. Warga resah karena ular dinilai sering memakan ternak warga. Ular piton berukuran 6 meter berhasil ditangkap warga. Ular ditangkap dalam kondisi sudah tidak bergerak. Ular ditemukan di pinggir sungai Mata Alo, Enrekang, Sulawesi Selatan. Warga kemudian menggantungkan ular di pohon serta mengikatnya. Ular ini menjadi buruan warga karena sudah meresahkan dan memangsa anak sapi milik warga.
Diduga sebelum ditangkap, ular sedang memangsa babi hutan. Tadi ular kami temukan saat ular sudah memangsa seekor babi. Panjang ular sekitar kurang lebih 6 meter. Kami terpaksa menangkapnya karena sudah meresahkan warga. Rencananya ular piton sepanjang 6 meter ini akan diberikan ke komunitas pecinta reptil dan hewan liar. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sudah waktunya makan siang. Kami memiliki informasi kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1950, yaitu jenang di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta. Para pembeli rela datang lebih awal agar mendapatkan penganan manis ini. Seperti apa kenikmatan jenang tersebut? Berikut liputannya. Hai pemirsa, di Yogyakarta ini ada jenang legendaris yang dijual di Pasar Lempuyangan. Nah, ini adalah langganan dari Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo. Seperti apa kenikmatan dan apa spesialnya? Kita akan coba bersama-sama, mari ikuti saya. Saya akan mengajak Anda mencicipi makanan tradisional berupa jenang. Jenang yang saya akan cicipi ini adalah jenang Bu Gesti yang sudah ada sejak tahun 1950. Pak, jenang Bu Gesti tuh di dalam pasar ya? Iya, ini masuk gang 1, belok kiri. 2, 3 kiri. Oke, siap. Makasih ya, Pak. Lokasinya ternyata cukup masuk ke dalam pasar Lempuyangan. Sebelum masuk, jangan lupa protokol kesehatan ya, yaitu mencuci tangan. Wah, ternyata sudah ramai pembeli di sini. Bahkan saya harus mengantre untuk dilayani. Dan ini dia pesanan saya, jenang campur. Nah, pemirsa, jadi isiannya ini saya pesen yang komplit. Mulai dari jenang candil. Jenang candil ini adalah beras ketan yang digiling. Kemudian ada di sini jenang monte, ada jenang sumsum dan juga jenang sumsum manis dicampur dengan santan begitu pemirsa. Nah, untuk rasanya nih pemirsa, manis, legit, kemudian kental. Dan memang manisnya ini nggak terlalu manis gula ya, tapi memang ini karena ada perpaduan dari santannya yang membuat gurih. Dan pas banget pemirsa, kalau yang mau sarapan tapi nggak pengen ngenyangin, bisa jadi salah satu rekomendasi bagi Anda. Kenikmatan jenang Bu Gesti sudah tersohor hingga ke keraton dan presiden kedua Indonesia. Gitu. Kalau dulu nenek itu pertamanya itu dari Pak Soeharto ya, dari zaman Pak Soeharto itu nenek kan cerita, tuh udah mulai pesen-pesen gitu, tapi katanya yang pertama kali pesen itu dari keraton. Dari keraton, terus mungkin kan zaman dulu belum ada becas ya Mbak ya, mengalir dari mulut ke mulut, terus nanti kan biasanya yang pesen juga dari IO-nya atau dari suruhannya gitu, mungkin ya dari itu nyampe ke sekarang kan. Kemarin belum lama inilah Jokowi kesini kan juga pesen juga. Dan usai sudah iNews siang hari ini, pemirsa, pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Dan pemirsa, mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan juga olahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Wilson Purba dan rekan saya Syafa Atisuryo pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat siang, dan sampai jumpa.